Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru Channel. Sahabat-sahabat otomotif, terima kasih atas subscribe-nya. Mudah-mudahan subscribe-nya ini memberikan semangat terus untuk Pak Guru untuk membuat video-video otomotif. Tak lupa bagi yang belum subscribe, saya harapkan untuk segera subscribe ya teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi tutorial cara memperbaiki rem cakram ya. Rem cakramnya ini tidak bisa ngerem teman ya. Nah, ini gembos ini ya, tidak bisa ngerem. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini terjadi yang namanya bocor di bagian sini, di bagian masternya ini bocor teman ya. Ini banyak uli-uli, banyak minyak rem yang merembes di sini. Ini menunjukkan bahwa bagian masternya ini mengalami kebocoran sehingga minyak rem itu keluar lewat sini. Nah, oke, langsung saja kita bongkar teman ya. Kita mulai untuk membongkar, melepas handle-nya terlebih dahulu. Kita lepas. Ya, terlepas. Kemudian kita lanjut untuk melepas bagian piston masternya ini ya. Lebih dahulu kita lepas untuk karet pelindungnya. Karetnya hancur teman ya. Congkel saja. Nah, ini karetnya hancur. Setelah karetnya terlepas habis, nah di sana karetnya sudah terlepas semua. Kemudian kita lanjut menggunakan kunci snap ring untuk melepas ring yang ada di dalam ya, ring penguncinya yang ada di dalam. Kita lepas ya. Nih sudah terlepas. Nah, kita tarik. Jadi ini yang menyebabkan tadi itu ngerembes. Ini kan ada karet seal ya. Karet sealnya ini sudah aus sehingga tidak rapat lagi. Jadi tidak bisa merapatkan antara piston ini dengan silinder. Akhirnya minyak rem yang berada di sini, berada di kaliper minyak rem yang berada di reservoir ini keluar melalui celah-celah ini tadi, celah antara seal ini dengan silindernya, silinder master. Oke, itu yang menjadi penyebabnya. Kita ganti saja teman ya, karena ini sudah aus, kita ganti. Untuk proses penggantian, pastikan ini kita bersihkan terlebih dahulu ya. Jadi lubang-lubang yang ada di dalam ini kita pastikan bersih, tidak tersumbat. Kemudian juga sama di bagian sini kita bersihkan sekalian agar nanti
prosesnya menjadi lebih cepat, enak, mompanya, bleedingnya lebih enak gitu ya. Kemudian ini sudah saya persiapkan untuk master rem yang barunya ini. Ini sudah, nah ini sudah ada yang baru ini ya. Kita pasang. Proses pasang untuk ini pistonnya kita kasih minyak rem terlebih dahulu. Biar kita pasangnya ketika masukkan ke sini nanti itu tidak akan merusak seal sebagai pelumas awal. Jadi minyaknya itu sebagai pelumas awal. Kita masukkan menjadi lebih enak dan tidak akan merusak seal yang kita pasang. Kita olesi. Nah, kita olesi minyak rem gini. Ini untuk pelumas awal, untuk awalan. Kemudian kasih sekalian untuk pernya, kita masukkan. Oke, masukkan sana, kita dorong pelan-pelan. Kita paskan. Nah, ini sudah masuk. Kalau sudah masuk tinggal kita pasang untuk penguncinya. Ini kita tekan. Nah, kemudian kalau belum pas kita dorong untuk memastikan sudah masuk ke tempatnya ya. Ini sudah. Sudah rata dengan rapi. Ya, ini sudah kancingannya, ring snap ringnya tadi sudah tepat di posisinya. Ya, sudah ya. Kemudian dilanjut masang karetnya ini. Untuk karet ini fungsinya untuk pelindung ya, pelindung mungkin dari debu biar tidak masuk ke dalam sana. Itu ya. Ini cukup kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita akan perlu. Nah. Oke, sudah tertata, karetnya juga sudah tepat pada posisinya. Lanjut masang handle-nya tadi ya. Ini kita pasang, kita bersihkan juga dari kotoran-kotoran, debu, karat. Sedikit kita tekan. Tepatkan pada ini ya, lubangnya biar pas. Nah, udah masuk, tinggal kita keraskan. Kita keraskan untuk handle-nya. Ini ya, udah pasang. Baru kita lanjut dengan pengisian minyak remnya. Nah, kita isi dengan minyak rem yang baru. Ini untuk minyak rem ini pakainya DOT3 atau juga bisa pakai DOT4. Jadi sesuai standarnya ini harus pakai DOT3 atau kalau tidak pakai DOT3 ya pakai DOT4. Kita tuang saja. Nah,
Tak usah banyak-banyak dulu ya, separuh saja cukup. Kemudian kita bleeding teman ya. Tujuannya bleeding itu adalah ini untuk mengisi keseluruhan sistem rem ini, mulai dari reservoir, kemudian selang sampai kaliper, itu biar terisi semua dengan minyak rem. Sementara ini setelah tadi kita lepas, itu kan udaranya masuk karena minyak remnya kan kita kuras sehingga udara masuk. Untuk selanjutnya kita bleeding biar udara tadi keluar. Kita pompa, kita bleeding. Langkah bleedingnya begini teman ya. Cukup kita ini pencet-pencet gini. Kita pencet. Dari sini kan kelihatan ini ya, udaranya keluar. Kita pencet-pencet gini. Tujuannya menghilangkan udara di sistem rem. Kita pencet 10 kali atau mungkin 11 kali gitu. Kemudian kita tahan ya, kita tahan gini. Kemudian dari bagian bawah, di bagian kaliper ini kan ada baut nepelnya ini ya, yang biasa kita untuk membuang ngetap minyak rem ya, ini ya. Ini kita kendori. Nah, kita kendorkan untuk ngendori ke kiri ya, seperti baut-baut yang ada di motor yang lainnya. Kita kendori ke kiri biar ini nanti minyak remnya itu tidak tumpah kemana-mana. Ketika kita kendorkan itu kita kasih selang. Nah gini ya. Bentar, selangnya patah. Kita kasih selang. Ini selangnya saya sarankan untuk yang selang itu ya, yang warna putih gilap itu loh ya. Jangan pakai ini. Ini tadi karena tidak ada, jadi ini terpaksa saya pakai selang hitam. Kalau selang hitam ini nanti aliran dari minyak rem yang keluar dari baut nepel tidak akan kelihatan. Gelembung-gelembung udara yang keluar dari sini tidak kelihatan. Tapi kalau kita pakai selang yang putih, selang-selang itu bisa kita gunakan juga. Selang punya Pak Tukang itu untuk water pass itu bisa itu ya. Atau pakai selang untuk pernapasan aki, itu kan juga warnanya terang, cerah gitu ya, itu bisa ya. Ini tadi ya maaf karena tidak ada saya gunakan seadanya selang warna hitam. Kita tancapkan gini ya. Kemudian di bawahnya kita taruh wadah biar tidak tumpah minyak rem. Karena apa? Minyak rem itu sifatnya sangat korosif teman ya. Ketika mengenai misalkan bagian dari pelek atau rem cakram, piringan cakram, ini nanti mengakibatkan korosi, karaten gitu ya. Jadi usahakan minyak rem ini jangan sampai nyiprat ke besi-besi rangka-rangka dari sepeda motor. Gitu ya. Oke, ini tadi saya ulangi lagi. Kita pompa dulu. Nah, kita pompa 10 kali atau lebih juga boleh. Kemudian kita kendori setelah. Nah, kita kendori. Set gini. Nah, ini. Waktu kita kendori ini, teman, ya. Ini minyak rem akan keluar di sini. Bersamaan dengan udara yang ada di sistem rem tadi keluar. Ya. Itu ya. Kita kendori ke arah kiri ya. Ini. Jangan lama-lama. Sekira minyak rem dan udaranya sudah keluar, kita kerasi lagi. Kita ulangi lagi, kita pencet-pencet bagian handle remnya beberapa kali gitu. Sudah, kemudian kita tahan posisinya, perhatikan. Ini handle remnya kita tahan ya, pada posisi tertahan seperti ini.
Kemudian dari nepelnya kita kendori ke kiri. Nah, udah kendor, minyaknya keluar bareng dengan udara, kita kerasi lagi. Kita ulang terus sampai minyaknya sampai handle remnya ini keras ya. Nah, kita tahan lagi ya ini, kemudian kita buka lagi sini. Nah, gini ya, tutup lagi. Kita lakukan berulang-ulang teman ya, sampai handle remnya ini keras ya, sampai ini keras bisa ngerem ya. Nah, ini harus keras bisa ngerem ya. Kalau belum ya kita ulangi lagi sampai bisa keras, tahan, buka lagi, tutup ya, tidak usah lama-lama. Oke, nah, ini sudah keras teman ya. Untuk tahap akhir kita lakukan untuk pengecekan fungsi dari rem ya. Kita rem, kemudian coba kita putar rodanya. Nah ini sudah tidak bisa gerak ya rodanya. Nah, kalau kita lepas ini bisa, handle-nya kita lepas bisa, kita pencet tidak bisa. Nah, oke, berarti ini tadi proses ini tadi sudah benar, bagus ya, dan rem sudah berfungsi dengan normal lagi. Demikian tutorial cara penggantian piston master rem dan pengisian minyak rem. Mudah-mudahan ini memberi manfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.